Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya John Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya akan membuat tutorial majun pinang muda untuk keharmonisan rumah tangga. Memang satu butir pinang kadang kalau kita bahas ya, kita olah untuk kesehatan kita, mungkin akan banyak sekali yaitu caranya, dan akan banyak sekali manfaat daripada pinang muda ini, yaitu untuk membangkitkan stamina bagi kaum pria. Namun pinang ini bukan hanya untuk pria saja, namun boleh juga digunakan untuk wanita. Salah satunya untuk menghilangkan keputihan. Namun kali ini kita akan membahas yaitu tentang pria, ya, membahas tentang pria begitu ya. Pinang muda. Bagaimana cara kita mengolahnya? Ya, kita cari pinang muda. Pinang muda ini cukup gampang kita temukan di daerah di sekeliling kita ya. Kalau di Indonesia ini pinang muda bukan lagi menjadi barang yang asing bagi kita. Namun ada juga kadang-kadang tempat tertentu tidak ada pinang. Namun perlulah kita menanam pinang di halaman rumah kita, walaupun 1 batang 2 batang. Itu untuk persiapan kita ya. Kita tanamlah pinang 1 batang atau 2 batang untuk persiapan untuk meracik jamu. Namun bukan hanya itu juga. Jadi perlu juga kita persiapkan rumah kita seperti bubuk lada, ya, lada hitam, lada putih, itu perlu kita siapkan. Nanti bahannya seperti itu yang akan kita bahas. Bagaimana caranya pemirsa yang dirahmati Allah? Ini pinang muda. Pinang muda, ini buah pinang ya. Ini adalah buah pinang muda. Ciri-ciri pinang muda kita sudah tahu ya. Sebab pada konten saya yang sudah lewat itu juga kita membahas tentang pinang muda. Kali ini lagi-lagi kita bahas lagi pinang muda, yaitu untuk kita olah menjadi majun. Majun ini yaitu untuk keharmonisan rumah tangga atau untuk meningkatkan vitalitas bagi kaum pria. Lalu pinang muda tadi kita belah. Ini sudah saya belah. Ini ciri-ciri pinang muda ya. Ciri-ciri pinang muda seperti ini. Apabila kita congkel seperti ini, dia masih berair. Ini kita congkel. Inilah ciri-ciri pinang muda. Itu. Namun kalau kita jangan terlalu muda kali, jangan terlalu tua sekali. Lalu kita belah. Kita belah pinang ini. Lalu kita jemur. Jangan dicongkel ya, kita jemur aja seperti ini. Di panas matahari kita jemur, kita susun. Ya, beberapa biji kita susun. Lalu setelah 3 kali kita lihat sudah agak mengering, lalu kita siapkan lesung untuk menumbuknya. Seperti ini. Ini sudah saya tumbuk. Dia menjadi getah nanti ya, seperti getah, dia seperti ini. Ini. Coba perhatikan. Ini sudah kering ya, tapi tidak terlalu kering. Tidak terlalu kering. Seperti ini nanti. Jadi kita apakan ini tadi pinang muda yang telah kita jemur lalu kita tumbuk dengan menggunakan lesung, ya seperti ini udah jadi lem ya. Inilah dikatakan menjadi majun. Jadi apa saja yang harus kita bubuhkan lagi atau kita campur ke majun tadi ini. Ini adalah lada hitam. Ini lada putih. Sebenarnya ramuan untuk meramu ini tadi, untuk meracik, yaitu jamu untuk kesehatan pria tadi ini tidak terlalu mahal ya. Cuma mungkin ilmu pengetahuan kita tidak ada di situ ya, tidak sampai di situ. Jadi beginilah caranya tadi. Jadi setelah kita jemur pinang tadi, sudah agak layu, sudah agak hitam dia, ya sudah agak mengering, lalu kita tumbuklah. Kita tumbuk jadinya seperti ini nanti. Jadi
dia seperti ini, coba perhatikan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini dia. Tapi jangan terlalu kering. Kalau kering nanti dia akan menjadi tepung. Nah, seperti ini ya. Namun apalagi ketika kita tumbuk tadi ya, ketika kita tumbuk, kita masuk ke dalam lesung, maka kita bubuhkanlah merica. Merica masih bulat seperti ini, kita ikut sertakan waktu kita tumbuk dalam lesung tadi. Tuh kita tumbuk, kita bubuhkanlah. Nah ini 1.000, ini 1.000. Kalau pinangnya boleh kita pinta sama tetangga. Kalau tetangga ada pinang, Bu minta pinang lah Bu. Itu apa? Tobat, gitu ya. Gitu. Lalu kita bubuhkan. Sesudah itu, ini secontohnya umpamanya ya. Ini adalah bubuk lada putih dan lada hitam yang setelah saya giling ya. Yang telah saya giling. Setelah saya giling, lalu ini sebenarnya sudah saya tambahkan tadi ya, sudah saya ini beginilah caranya. Kita anukan lagi. Taruh lagi. Ini segumpal ini ya, tidak sampai 1 kepal. Ini sudah sekitar 30 biji pinang. 30 biji pinang ini. Lalu apalagi? Ini. Tidak lupa, jangan lupa yaitu kita bubuhkan yaitu madu murni. Itu kan gampang ya. Namun membuat ramuan ini jangan diakal-akali. Ini memang sudah ada dalam ilmunya demikian ya. Meracik jamu ini tidaklah gampang. Tidaklah gampang ya kita lihat umpamanya, daun ini kita makan akan tahan berjam-jam, tidak. Bukan demikian ya. Harus ada perpaduan umpamanya pinang dengan ini kalau kita makan akan menjadi ini. Merica dengan ini kalau kita makan apabila kita konsumsi akan menjadi ini. Meracik jamu ini tidak sembarangan. Bukan sembarangan ya. Apalagi kita meracik jamu kering ya, jamu kering yang kita jadikan bubuk itu tidak cukup waktu 1 hari. Itu kadang makan waktu berminggu-minggu ya. Kita racik, kita haluskan, setelah itu kita ayak lagi segala macam. Lalu kita tambahkan madu tadi ya. Madu tadi menjadilah dia majun. Seharusnya tadi madu tadi ini ketika kita tumbuk dalam lesung. Kita tambahkan seperti ini. Tambahkan seperti ini. Ini kalau segini ini tahan kita makan ya setengah bulan. Sebab kita jangan terlalu banyak, kita makan hanya sedikit saja. Jadi kita usahakan ketika kita makan itu 1 hari 3 kali ya, seperti ini dia jadinya. Namun apabila tadi sewaktu tadi dalam lesung tadi kita tumbuk, dia sudah menjadi ya. Seperti ini. Inilah dia jadinya. Ini sangat membantu para pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu untuk meningkatkan vitalitas, yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Coba saya makan, coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tadi dalam lesung kita tumbuk, tadi kita satukan tadi ya, merica, kedua merica tadi. Merica atau lada sama itu ya. Jadi sudah menyatu dia. Sudah menyatu. Bismillah. Menjadilah dia majun. Katakan majun pinang muda. Kita giniin. Seharusnya tadi waktu kita tumbuk tadi, kita giling tadi kita dalam lesung ya. Kalau kita pakai gilingan batu, ini nggak bisa dia lengket deh. Kita usahakan kita gunakan yaitu lesung. Inilah dikatakan kita berusaha untuk membahagiakan sanjungan kalbu.
Siapa sanjungan kalbu itu adalah kekasih hati kita. Siapa dia? Yang melayani kita makan, yang menyucikan baju kita, yang memasakkan masakan kita, yang mengasuh anak kita. Nah, dengan cara seperti inilah kita membahagiakan istri kita atau pasangan kita dengan cara membuat ramu-ramuan seperti ini. Nah, kita tuangkan lagi madunya. Nah, jadi kita biarkan saja begini dia. Nanti dia akan meresap ya. Seharusnya waktu saya katakan tadi, waktu kita tumbuk dalam lesung tadi, nah, itu kita masukkan. Ini jadi getah deh, seperti getah pinang muda ya. Ini jangan, kalau kita udah jadi nanti jangan terlalu banyak, segini cukup. Nah, segini cukup kita makan. Setelah jadi seperti ini, maka kita konsumsilah segini saja ya. 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali kita konsumsi seperti ini. Pagi sekali, tengah hari sekali, ketika malam sekali. Coba buat racikan seperti ini. Mudah-mudahan yaitu sanjungan kalbu kita akan merasa bahagia. Keesokan harinya ketika dia bangun tidur, dia akan tersenyum bahagia. Namun biasanya dia suguhkan air putih. Kali ini dia suguhkan, yaitu dia hadiahkan untuk kita, yaitu 2 butir telur separuh matang. Nah, itu. Bismillah. Jadi ingat para pemirsa, pinang muda tadi kita belah seperti ini. Kita belah lalu kita jemur. Jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering setelah kita jemur, nanti dia akan menjadi tepung. Lalu kita tumbuk ya. Kalau kita lihatlah ya, jangan terlalu kering. Kalau kita lihat sudah agak menghitam itu, lalu kita congkel, lalu kita tumbuk dalam lesung. Sewaktu kita tumbuk tadi beserta dengan lada hitam dan lada putih. Tuh kita tumbuk dalam lesung ya. Kita tumbuk sudah seperti itu. Lalu setelah itu lengket. Ada waktu kita tumbuk susah ya. Susah ada lengket. Lengket sekali waktu kita tumbuk itu ya. Waktu kita tumbuk kita menggunakan lesung susah deh. Lebih-lebih sewaktu kita giling. Sewaktu kita giling juga susah deh ya. Maka itu gunakan lesung. Kalau bisa jangan di blender. Jangan di blender. Gunakan saja yaitu lesung untuk menumbuknya. Seperti saya katakan tadi, ini segini ya, segini nih pinang ini sudah 30 butir pinang ya. Ini tahan untuk kita makan setengah bulan ya. Nanti ketika habis kita bikin lagi, kita simpan, kita bikin lagi. Jadi para pemirsa rahmat Allah, jadi kalau kita di rumah itu perlu kita sediakan seperti madu asli ya, bubuk merica. Itu perlu kita siapkan di rumah. Juga kalau kita ada halaman, tanamlah pinang. Kita tanam pinang 2 batang. Rasanya terasa hangat ya, sudah mulai hangat di badannya, keringat sudah mulai keluar. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, ini saya katakan tadi, yaitu majun pinang muda ya. Majun pinang muda ini yaitu untuk meningkatkan vitalitas, atau juga bisa untuk mencegah yaitu ejakulasi dini. Namun sekali lagi saya tegaskan, kalau kita menderita ejakulasi dini,
ataupun lemak sawat ini boleh kita makan. Tetapi 1 minggu, 2 minggu kita makan belum nampakkan hasil, maka saya tegaskan, carilah, cari yaitu ahli urat yang bisa mengusuk gitu ya, jadi yang tidak akan permanen. Permanen ya, mengusuk itu untuk melancarkan peredaran darah yang ada pada meserve kita ataupun toka sakti kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, kalau bisa juga share dan juga subscribe. Jadi semoga ini bermanfaat. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.